gimana aja? Masa depan lo udah jelas gitu? Nanti dulu. Oke, teman-teman, kita kedatangan tamu, namanya Reja Meliano. Dia teman kuliah saya ya di Politeknik STM Jakarta. Kita akan membahas apa aja, tentang ya yang ada di kehidupan apa aja gitu kan. Dari lo pribadi sendiri, lo sukanya gimana aja? Hobinya atau hari-hari lo itu seperti apa? Sebenarnya berbicara tentang kehidupan ini sedikit suram Oke. bagi saya. Iya. Suramnya karena apa ya? Banyak hal yang terjadi. Oke. Saya ada mikrofonnya tot. Nggak apa-apa. Ini masuk. Mikrofon eksternal, mikrofon. Ya mungkin ada beberapa orang ya aja. Ada suram yang nggak bisa dijelaskan ke orang-orang gitu kan. Setiap orang memiliki kesuraman masing-masing. Ya walaupun suram itu bisa dinikmatin, ya jalanin aja. Kayak ada nih cerita ya, ada 2 orang di hutan, tengah hutan malam-malam. Terus orang itu nggak bisa lihat-lihat kemana-mana, tapi dia bisa ngelihat jalan kakinya doang. Nah di situ dia cuman ada 1 orang ngomongnya gini, nggak usah lihat kemana-mana, lihat kaki lo aja, jalani aja yang ada. Terus nggak usah lihat-lihat kemana terlebih dahulu gitu aja. Jadi ya jalani aja dulu. Ya namanya juga hidup, banyak pertentangan ya tentang manusia gitu ya. Dari lo sendiri, lo punya Enggak. belum Apa. dong. Lo punya cerita sendiri nggak sih, cerita yang seneng banget dalam hidup lo? Pernah nggak rasa seneng banget, bahagia banget itu pada waktu tahun berapa gitu, terus kalau umur berapa gitu ya? Dari awal dulu, runtutan dulu. Oke. Kalau bicara tentang kehidupan, filosofinya itu get it in the flow. Oke. Jadi kita filosofinya seperti tai. Paham tidak? Paham. Filosofi tai di sungai. Dia mengalir mengikuti arus sungai. Jadi kita harus seperti tai itu. Walaupun kita buruk seperti tai, tetap kita harus mengikuti alur sungai. Lalu kalau dibicarakan tentang momen kehidupan paling membahagiakan, menurut gua ya dulu sih, saat sedang masa struggling seperti sekarang, masih ada perempuan yang menemani. Alhamdulillahnya perempuan tersebut tidak memutuskan saya. Enggak ya, maksudnya masih mau menemani lah di saat saya sedang suram, sedang keadaan seperti ini kan, dengan keadaan keluarga yang seperti itu. Berarti bagus, cewek lo berarti support ke lo kan tentang kehidupan lo gitu kan. Tapi lo sendiri, dari perempuan lo sendiri gitu, dari cewek lo sendiri, itu memiliki sifat overprotective nggak sih kalau sendiri? Enggak. Jadi gini, Iya. buat yang nonton video ini juga nih, kalau buat laki-laki kalau ingin mencari seorang perempuan, Iya. sebelum berpacaran pasti ada yang namanya PDKT kan. Iya betul. Nah, di dalam masa-masa PDKT itu, kenalan itu, lu harus tahu seluk-beluk sifat cewek lu yang mau deketin, men. Dan juga pada saat itu juga lu harus menceritakan tentang kepribadian lu itu seperti apa, dan lu maunya dengan perempuan seperti apa, apakah dia menyanggupinya atau tidak. Oke. Karena kan di dalam masa-masa PDKT kan itu masih memilih dong. Tuh, jadi maksud gua ya, pada saat gua melakukan PDKT tuh gua ngomong kan. Jadi gua tuh karena dari awalnya gua pernah diselingkuhi oleh mantan. Iya. Aduh sakit tuh. Ya, terus cukup lama move on. Akhirnya gua
kenal sama cewek gua ini dan ternyata backgroundnya sama, diselingkuhi juga dia. Jadi ya kita sama-sama penderitaan yang sama, jadinya ya udah kita jalani sama-sama. Jadi yang gua bilang tuh intinya gua tuh nggak mau cewek yang ribet. Tahu kan cewek yang ribet? Oke. Cewek yang manja, overprotective tadi yang dibilang dan sebagainya. Dan gua bilang aja, Oke. Berarti yang namanya berpacaran mah saling percaya. Ya lu percaya sama gua bakal lebih percaya lagi sama lu. Oke. Tuh intinya sih di dalam kehidupan kan, dalam hidupan berhubungan kan ada dua pikiran otak, dan itu harus dijadiin satu, men. Dan dijadiin satu itu pada saat masa-masa PDKT. Nah setelah berpacaran tidak akan ada yang namanya perselingkuhan, tidak akan ada, dijamin. Kalau lu ngerasa cewek lu kurang, cewek lu tidak memenuhi semua kriteria yang lu mau, tinggalin aja. Apa masalahnya? Oke, berarti cewek lo itu ngebebasin lo mau gimana Iya, pun bebas, lo itu bebas. ya. Bebas, asal jangan dengan orang lain, jangan Oke. selingkuh gitu. Intinya Oke. gitu aja. Oke, bagus tuh cewek kayak gitu. Sekarang gue juga lagi ngerasain itu sih, Ja. Sekarang gue lagi cari cewek kayak gitu. Cuman sampai sekarang gue belum nemu. Ya pasti ada sih cewek Iya. gitu. Dan Dulu juga pernah. dulu pernah, tapi putus. Tapi putus gara-gara ya PDKT gitu. PDKT apa LDR gitu, jadi jauh, renggang. Iya. Ya udah. Itu Jalan juga sama yang lain. salah satu faktor terpenting sih LDR. Kalau orang LDR tuh 90% putus dan 10%-nya tidak bersama. Oke. Tapi sebelum lo kuliah ya, lo dari dulu itu lulus SMK ya, lo udah mikirin kuliah apa enggak? Mikirin kuliah. Jadi ya lulus sekolah, gue sempat daftar SBMPTN, SNM dan lain-lain. Ternyata tidak diterima. Iya. Lalu gue nyobalah nyari kerja. Waktu itu gue nganggur sekitar 4 bulan. 4 bulan. Kan lulus bulan Mei kan? Iya. Ya, kira-kira bulan Mei Juni lah. Dapat kerja bulan September. Jadi runtutan waktunya tuh lumayan lama. Setelah kerja kan jauh kerjanya. Iya. Gue di Karawang dan cewek gue tuh mantan gue waktu itu di Bekasi kuliah. Jadi LDR gitu. LDR, dan waktu itu ya ternyata setelah baru setahun kerja dia mau lebih memilih sama teman kuliahnya. Oke. Jadi ketika lo udah punya cewek nih, lo pandangan ke cewek lain itu ada nggak sih, mau gitu, mau apa gimana ya caranya? Maksudnya ketika lo udah punya cewek nih sekarang, lo itu tertarik nggak sih ke cewek yang lain dari sekarang atau enggak? Gimana aja perasaan lo gitu, gimana? Perasaan gua sebelumnya sih yang pas gua lagi masa-masa PDKT sama cewek gua, sebenarnya bukan hanya cewek gua doang yang gua deketin. Oke. Tapi banyak. Oke. Ada 2-3 waktu itu. Oh. Nah, tapi kan setelah gua deketin pepet, Iya. ternyata yang 2 ini tidak sesuai dengan kriteria yang gua mau. Oke. Jadi yang gue bilang gitu, pada saat masa-masa PDKT ya kalau nggak sesuai dengan mau lu, ya udah tinggalin, men. Cewek banyak. Gitu. Iya, gue tahu prinsipnya. Tapi lo pernah hidup di kampung nggak sih dulu waktu SD atau SMP gitu? Nah, gue SD di kampung. SD di kampung, terus SMP udah pindah ke Bekasi. Bekasi. Gitu. Nah pas lo perpindahan dari kampung itu kan kayak gue kan merantau nih, kampung ke kota gitu kan, lo ada kayak shock kultur nggak sih? Shock kultur kota gitu. Dari ketika lo dari desa kan, dari kampung, ketika lo ke kota, itu lo ada shock kultur? Culture shock. Iya. Biasa aja sih menurut gua. Bentar lagi podcast. Lagi podcast bentar. Sendal ya. Gak usah sholat. Goblok.
Nih. Bentar. Ya, nggak jadi. Wong. Tuh. Oke. Lanjut. Oke, sorry. Keputus. Mau podcast ada video apa? Harus banget ada ngelempar sendal orang. Nanti gue cut. Oh, di-cut. Ya. Bisa gitu. Sorry. Halo. Jangan kesini. Gue lagi podcast serius nih. Oh, video. Iya. Lu mau ikut? Agak. Videoan sih ngobrol apa gimana? Bayu Oh, sedang time curhat. lapse gitu. Enggak, lagi podcast gue. Ada itu ada Archer. Dar. Tuh, bawah. Oke, Gua minjem sendal dong, gak ada sendal gua, Cok. Tapi enggak bawa, kenapa enggak bawa? Ya, Abad. Lah yang goblok kok enggak bawa. Batu industri gitu. gue berarti sini anjing. Asik. Lagi podcast ini. Oh, ada itu tuh ada. Aduh, gue cut banyak banget nih di cutnya nih. Ada fruit di bawah tuh. Mana? Ini nambah 10.000 kan? Ini Archer. Gua minjem sendal dong. Bagus ini kalau pacaran. Pacaran, Bay. Mau lanjut nggak aja? Enggak. Ya udah. Oke, segitu saja dari saya ya. Rambut gua kenapa Itu berantakan? adalah Reja Meliano, Ini bagus, teman Ki. saya kuliah. Semoga Iya, Gus. bisa Apa? Ini bisa. memotivasi kalian. Bisa nih. Tadi kenapa nggak begini aja kita, Cok? Nggak bisa berdua. Bila tidak memotivasi, maka tinggalkan channel YouTube saya. Oke, nggak usah subscribe. Langsung ending itu tadi. Oke, terima kasih banyak. Tadi Oke, ini. mantap. Gue tutup ya. Wih. Ini foto nih.